Mendengar suara yang tiba-tiba ini, mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia melihat ke atas ke langit. Lubang di udara masih ada. Suara tebal itu datang dari segala arah, tidak dapat menentukan arah spesifiknya. Tapi Fang Yu tidak peduli, tapi mengalihkan pandangannya ke tubuh yang terlempar ke kejauhan. Boom! Tubuh itu terbanting ke tanah, dan suara gemuruh meletus. Fang Yu merasa kagum dan bergegas maju. Wow! Dia segera datang ke tempat tubuhnya jatuh, dan melihat Lin Batian yang lemah. Dari sorot mata, nafas, dan ekspresi, dapat dipastikan bahwa ini adalah Lin Batian yang asli, bukan duplikat. Batuk, Lin Batian memuntahkan seteguk darah, sangat lemah. Tetapi ketika dia melihat Fang Yu, dia tersenyum dan berkata, bertemu dalam situasi ini. Itu bukan niatku, Lao Fang. Melihat penampilan Lin Batian, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan darah bersinar samar. Dia berjongkok dan meletakkan tangan kanannya di dada Lin Batian. Dia bisa merasakan aura kacau di tubuh Lin Batian sebelum dia melepaskan akal sehatnya. Dan pukulan Fang Yu sebelumnya juga menyebabkan kerusakan parah pada Lin Batian. Saat dia menekan, duplikatnya diganti dengan Lin Batian yang asli. Dan tinju Fang Yu meledak, bahkan jika dia ingin menariknya kembali, dia tidak bisa menariknya kembali sepenuhnya. Aku baik-baik saja, jadi aku meninju saja, kata Lin Batian. Maaf, aku seharusnya lebih berhati-hati, kata Fang Yu, dan semburan cahaya putih dilepaskan dari tangan kanannya, menutupi tubuh Lin Batian. Apakah kamu yakin ingin menyelamatkannya? Fang Yu. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar lagi dari segala arah, memekakkan telinga. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, mengabaikan suara ini sama sekali, dan terus menyembuhkan Lin Batian. Intinya, tidak ada perbedaan antara dia dan salinan itu. Salinan yang Anda lihat sebenarnya bisa dianggap sebagai dewanya. Dia telah ditelan oleh kekuatan kegelapan dan akan menyatu sepenuhnya dengan tanah kematian. Anda tidak bisa hentikan ini. Semuanya, kata suara tebal itu. Fang Yu tetap bergeming. Beberapa luka yang terlihat jelas di tubuh Lin Batian dengan cepat pulih. Namun, masih banyak bekas rantai yang tertinggal di tubuhnya, namun tidak bisa dihilangkan dalam waktu lama. Dibandingkan dengan Lin Batian yang pernah dilihatnya sebelumnya, Lin Batian saat ini jauh lebih kurus dan lemah. Dan alasannya mungkin tidak terlepas dari suara yang berbicara. Siapa pria berisik ini? Fang Yu bertanya, sedikit mengernyit. Lin Batian menghela nafas, dan berkata, seperti yang Anda lihat, dia adalah orang yang menyebalkan. Itu adalah kehendak pertanda tanah kematian. Kehendak tanah kematian, Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, lalu, dia menciptakan dunia ini juga. Ya, Lin Batian menjawab, ini adalah dunia yang diciptakannya untuk dilahap. Angsa, Fang Yu sedikit bingung. Semakin lama Anda tinggal di sini, pikiran Anda akan semakin kabur. Sampai akhirnya, seluruh tubuh tidak terkendali, dan kesadaran mengikuti kendalinya. Lin Batian menarik napas dalam-dalam dan berkata, kultivator di sini mengira dia sedang menyerap aura, sebenarnya, tapi perlahan-lahan ditelan oleh kehendak pertanda kematian. Fang Yu mengerutkan kening. Dilihat dari pernyataan Lin Batian, dunia kecil ini diciptakan atas kehendak tanah pertanda. Kemudian energi biru yang terkandung di dalamnya secara alami berasal dari kehendak pertanda tanah kematian. Dengan kata lain, kehendak negeri pertanda adalah pengadilan suci itu sendiri. Atau milik pelataran suci. Jadi, sudah berapa tahun negeri pertanda ada? Sudah berapa tahun pertanda kehendak tanah kematian ada? Kehendak tanah kematian Omen memutuskan untuk melakukan hal tersebut, apakah ia menerima? Instruksi dari pengadilan suci. Sejauh yang saya tahu, dunia kecil ini sudah ada sejak lama. Faktanya, banyak biksu top dari alam Void Abyss telah memasuki tempat ini sebelumnya, tapi, mereka semua tidak bisa lepas dari nasib ditelan. Lin Batian Shenlu berkata dengan sungguh-sungguh, adapun kelompok yang kamu bunuh tadi, belum lama ini memasuki tempat ini. Di mana para beku yang dilahap? Fang Yu bertanya. Para biksu itu. Lin Batian menggelengkan kepalanya sedikit, menatap ke langit, dan berkata dengan mata dingin, hanya kehendak tanah kematian Omen yang tahu kemana mereka pergi. Di seluruh alam Suanyuan, yang paling saya hargai adalah kalian berdua. Kalian adalah dua biksu manusia terbaik di alam Suanyuan. Saya telah menelan begitu banyak kultivator sebelumnya. Tidak ada yang lebih baik dari Anda. Pada saat ini, suara kehendak dari pertanda tanah kematian terdengar lagi.
Suaranya seperti campuran ribuan dan puluhan ribu suara, dalam dan aneh. Yah, apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkan surat wasiat ini dulu. Orang ini sudah gila, kata Lin Batian. Saat ini, luka Lin Batian masih sangat serius. Biarkan aku datang, istirahatlah, kata Fang Yu. Tidak, denganku, pertarungan ini mungkin lebih mudah. Lin Batian menarik napas dan berkata, orang ini masih memiliki kelemahan. Saat dia berkata, Lin Batian tersenyum pahit lagi, dan berkata, sial, kapan Lin Batian menderita kerugian seperti itu, penampilan yang memalukan. Saya kebetulan dilihat oleh Lao Fang. Sungguh tidak nyaman, kamu dirugikan oleh kekuatan di luar pesawat. Fang Yu berkata, begitu kekuatan seperti itu muncul, itu sudah curang, bukan masalah kekuatanmu. Apa yang kamu katakan itu benar. Jika bukan saat diteleportasi ke sini, jiwa akan terikat oleh pertanda tanah kematian, aku pasti sudah menjungkir balikan tempat ini sejak lama. Lin Batian mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, telan kalian berdua, dan aku bisa menjadi dewa. Aku akan menjadi dewa di sini, menghancurkan semua makhluk. Kehendak tanah kematian Omen berbicara lagi, dengan suara yang lebih keras, Fang Yu melepaskan tangannya dan berdiri. Lin Batian mengertakkan gigi lalu berdiri. Keduanya menengadah ke langit, membunuh. Kamu melakukannya denganku, itu sama saja dengan lengan orang yang berdoa seperti mobil. Aku akan menghancurkanmu. Suara kemauan di negeri pertanda mengguncang langit. Ledakan. Saat ini, dunia sedang berguncang hebat. Fang Yu dan Lin Batian saling memandang, tubuh mereka bersinar dan bergegas ke langit. Di kejauhan, mata Tong Wushuang penuh dengan keterkejutan, sosoknya bersinar, dan dia mundur. Saat ini, dia tahu dia tidak bisa membantu banyak. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri semaksimal mungkin. Lin Batian, apakah kamu yakin, kamu ingin melawanku? Pada saat ini, keinginan tanah pertanda kematian di langit agak aneh, tanya. Lin Batian tidak memiliki ekspresi di wajahnya, matanya dingin, dan dia berkata, kamu telah mengeluarkanku. Seharusnya aku mengira aku akan memilih cara ini. Pilihanmu, bodoh. Kehendak pertanda tanah kematian itu dingin. Wow, detik berikutnya, lampu hitam menyala. Salinan Lin Batian muncul lagi. Tapi kali ini, targetnya bukan lagi Fang Yu, tapi Dewa Lin Batian. Pertarungan antara dewa dan replika. Kamu jauh lebih rendah dariku sekarang. Salinannya muncul di depan Lin Batian, memegang belati hitam pekat di tangannya, menyeringai. Lin Batian sedikit menyipitkan mata, mengangkat telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba menepuk dadanya. Ledakan. Mata Fang Yu tertegun saat suara itu sampai ke telinganya. Dan teratai merah yang berdiri di depannya bergetar dan wajahnya berubah drastis. Dia hanya mendengar suaranya, dan dia tidak melihat sumber suaranya. Tapi, entah kenapa, dia hanya merasakan semburan hawa dingin yang ekstrim menembus tubuhnya, membuatnya gemetar tanpa sadar. Sebagai makhluk dari klan Phoenix, dia terlahir dengan api, dan ini jarang terjadi. Hati Gulian bergetar tajam, mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pada saat ini, sosok gelap muncul di celah ruang yang dibuka paksa. Ukurannya mirip dengan manusia normal, dengan kepala dan anggota badan. Namun komposisi tubuhnya sekilas terlihat bahwa ia bukanlah tubuh dari daging dan darah, melainkan lebih seperti nyala api gelap yang menyala-nyala. Saat dia melihat makhluk ini, semacam ketakutan yang berasal dari lubuk jiwa memenuhi hati Hong Lian. Dia belum pernah menyentuh makhluk ini sebelumnya. Dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan jelas terukir dalam darah klan Feng. Saat ini, Gulian hanya merasakan jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya terasa dingin. Fang Yu menatap Miling dengan mata yang menakjubkan. Ia tidak menyangka Miling bisa kabur dari penjara air itu. Menurut pernyataan Miling sendiri sebelumnya, orang yang membangun ruang bawah tanah dan menjebaknya di sana kemungkinan besar adalah makhluk dari klan Phoenix. Mungkinkah asal-muasal burung Phoenix diserap, yang menyebabkan melemahnya kekuatan penahan di ruang bawah tanah? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dalam hatinya. Dugaan ini sangat mungkin terjadi, jika tidak maka tidak dapat dijelaskan mengapa penjara air yang telah mampu memerangkap roh selama bertahun-tahun itu tiba-tiba rusak hari ini. Basmi, makhluk yang dipadatkan oleh kekuatan pemusnahan ini bisa dikatakan sebagai lawan teraneh yang pernah ditemui Fang Yu selama bertahun-tahun. Jika tebakannya benar, umur makhluk ini mungkin lebih dari 2 kali lipat umur Fang Yu. Ketika Fang Yu dan Hong Lian melihat ke arah Miling,
Miling sepertinya sedang melihat ke arah Fang Yu dan Hong Lian. Klan Phoenix, betapa kuat dan terhormatnya dulu. Miling tiba-tiba berkata, tapi tampaknya masih belum bisa menandingi erosi waktu. Seperti yang dikatakan, dia melihat sekeliling. Inilah perbedaan antara aku dan kamu. Nada kalimat ini tiba-tiba meningkat, dan di saat yang sama, sosok Ling Ling menghilang seketika. Saat kata terakhir diucapkan, Miling sudah berdiri di depan Hong Lian dan Fang Yu. Aku abadi, dan kamu tidak akan pernah lolos dari kematian. Miling membuka mulutnya dan berkata dengan nada panik, untungnya, klan Phoenix masih memiliki darah. Biarkan aku membalas dendam, biarkan aku melahapnya, mengaum. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Miling meraung keras dan mengulurkan tangan kanannya. Lengannya, yang awalnya seukuran manusia, tiba-tiba tumbuh dan menjadi lebih tipis saat diayunkan di udara, seperti pisau tajam berwarna hitam pekat, dan dengan cepat mengarah ke leher Hong Lian. Guren, yang tertegun, tidak bisa bereaksi sama sekali untuk beberapa saat. Detik berikutnya, kekuatan besar langsung mendorong Hong Lian menjauh. Engah, Fang Yu mengangkat cahaya keemasan di lengan kirinya, menghalangi pukulan Ling Ling. Keduanya langsung menggunakan anggota tubuhnya sebagai senjata. Tabrakan ini menimbulkan suara benturan yang memekakkan telinga. Kepala Miling tiba-tiba terjulur ke depan, mencapai posisi sangat dekat dengan Fang Yu, dan berkata, "Wah, ketika kamu meninggalkan penjara air, aku sudah berpikir, setelah kamu keluar, bagaimana aku akan membunuhmu." Ledakan. Sebelum kata-kata Miling selesai, tangan kanan Fang Yu sudah mengenai kepala di depannya. Dengan pukulan ini, kepala Miling berubah dari bentuk oval menjadi datar, dan pada saat yang sama seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam yang dilontarkan. Hahaha, Miling tertawa terbahak-bahak sambil terbang. Horizontal, ledakan, terjadi ledakan lagi, dan tubuh Miling tiba-tiba menghilang ke udara. Detik berikutnya, itu muncul di depan Gulian di bawah. Guren yang baru saja sadar kembali mengangkat hatinya. Tapi kali ini, dia waspada. Ledakan, di balik api Hong Lian, sayap api terbuka dan terbanting. Hembusan angin menyapu api merah, bertiup ke arah Miling di depannya. Menghadapi kobaran api, Miling berdiri di tempatnya dan membuka mulutnya. Panggilan, semburan hisapan yang mengerikan muncul dari mulut Miling. Api besar yang disebarkan Hong Lian semuanya diserap ke dalam tubuh oleh Jiuling. Melihat pemandangan ini, Hong Lian menjadi pucat, mengertakkan gigi, mengepakkan sayap, dan menariknya ke belakang. Saat ini, perut Miling terlihat dengan mata telanjang. Ia melihat ke arah Gulian, nyengir terbuka, menunjukkan senyuman nakal. Ledakan. Detik berikutnya, sekelompok besar api berwarna hitam, meledak menuju posisi teratai merah. Kecepatannya sangat cepat sehingga Guren tidak punya waktu untuk menghindar. Itu hanya bisa digunakan untuk mengumpulkan sepasang sayap ke depan sebagai penghalang. Panggil, api hitam datang, tapi yang dibawanya bukanlah panas, tapi dingin yang tak ada habisnya. Nyala api di sayap teratai merah hampir padam saat diselimuti oleh api hitam. Di saat yang sama, hawa dingin yang ekstrim mengikis tubuhnya dan membuat tulangnya kaku. Kenapa? Ada keterkejutan dan ketakutan di hati Hong Lian. Meskipun dia hanya bertarung dalam waktu singkat, dia memiliki ide yang tak terkalahkan di dalam hatinya. Dia samar-samar merasa bahwa makhluk ini telah menyebabkan kerusakan besar pada kelompok etnisnya beberapa tahun yang lalu. Dulu, kamu tidak bisa membunuhku dengan kekuatan seluruh klan. Sekarang, itu bahkan lebih mustahil. Xie Ling tertawa liar, dan pada saat yang sama bergegas menuju teratai merah yang dilalap api hitam. Baru saja dimulai, dan ia bertemu dengan tinju emas di depannya. Miling ditinju lagi oleh Fang Yu. Fang Yu melihat ke bawah ke tinjunya, mengerutkan kening. Tubuh Miling ini seperti spons, tanpa sensasi pukulan. Melawan makhluk seperti itu sebenarnya sangat membosankan. Ling terbang beberapa puluh meter dan berhenti. Ia menatap ke arah Fang Yu, mulutnya terus menyeringai, sambil terus tertawa liar. Karena aku bisa menghancurkan segalanya. Entah itu kenyataan atau hukum ketiadaan, aku dapat dengan mudah menghancurkannya. Suara Miling hampir histeris, dan saat berbicara, anggota tubuhnya terentang. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat gerakan aneh Miling. Bas! Di detik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Semburan cahaya hitam meledak dari tubuh Miling, menyebar dengan cepat, menutupi seluruh dunia hanya dalam 10 detik.
Langit seluruh Lingsu, dari terang menjadi gelap, hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Tanda seru, boom. Setelah itu, setiap tempat di dalam Lingsu mengalami guncangan dengan tingkat yang berbeda-beda. Banyak retakan muncul di tanah, pecahan batu muncul dari tanah, tumbuhan dan cairan, berubah menjadi kepulan asap hitam, atau langsung musnah menjadi abu. Tanda seru, keremangan saat ini seperti penghujung hari, mengganggu. Fang Yu membuka mata wawasannya. Wajah Fang Yu sedikit berubah saat melihat situasi di depannya. Lin Batian berada di depan Fang Yu, dan Tong Wushuang ada di belakang. Ketiganya dalam kondisi baik. Sial, Lao Fang, apakah kamu baru saja membunuh salinan itu? Lin Batian terbang kembali ke tubuh Fang Yu dan bertanya dengan heran. Dia teralihkan perhatiannya, tapi itu membuatnya melompat terlalu lama, dan itu agak mengganggu, kata Fang Yu. Memang, replikanya saja lebih sombong dariku, kata Lin Batian. Dia memang mewarisi tradisi bagusmu. Fang Yu melirik Lin Batian dan berkata, membosankan untuk mengatakan itu. Walaupun aku sombong dan mendominasi, tapi atas dasar bahwa aku bisa mempertahankan kekuatanku sendiri, klon ini jelas tidak mengerti esensinya, menghadapmu, tetap saja jika kamu berani menjadi begitu sombong, kamu sedang mencari kematian, kata Lin Batian. Tong Wushuang di belakang melihat mereka berdua masih bisa mengobrol dengan mudah dalam situasi ini, menggigit bibir merahnya dan berjalan ke depan. Kamu, kata Tong Wushuang. Ngomong-ngomong, Lao Fang, kenapa kamu membawa pemimpin ini? Di mana Mo Qinghan? Lin Batian bertanya, apakah dia tidak mau datang kepadaku? Dia ingin datang kepadamu, tapi dia ditolak. Dia terlalu lemah. Bukankah dia akan mati di sini? Kata Fang Yu. Itu benar. Sayang, aku secara paksa ditarik kembali oleh kehendak pertanda kematian hari itu, dan aku bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Lin Batian menghela nafas dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Lagi pula aku akan bertemu lagi, itu bukan masalah besar, kan? Kata Fang Yu. Mendengar ini, Lin Batian tidak berkata apa-apa, warna aneh muncul di matanya. Apakah kita kembali ke negeri tanda kematian? Tong Wushuang bertanya lagi. Lin Batian meliriknya dan berkata, tepatnya, kita tidak pernah meninggalkan negeri pertanda kematian. Ini adalah dunia kecil tempat kita berada sekarang, dan juga merupakan bagian dari negeri pertanda kematian. Hanya saja tempat itu dihancurkan oleh kedua telapak tangan Lao Fang, dan kehendak pertanda tanah kematian membawa kita kembali ke sini. Jadi, bagaimana dengan surat wasiat itu? Kenapa tidak bersuara lagi? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, itu ditarik kembali. Tidak, karena sudah memutuskan untuk melakukannya, sangat tidak mungkin untuk menyerah. Lin Batian berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini adalah salah satu eksistensi paling menjijikkan di antara lawan yang pernah saya lihat. Meskipun IQ-nya tidak tinggi, tapi dia selalu bisa melakukan sesuatu yang benar. Jadi, Lao Fang, meskipun dia belum melakukan apapun, aku harus menjelaskannya padamu dulu. Lin Batian tiba-tiba berbalik, menghadap Fang Yu dengan ekspresi serius. Katakan apa? Fang Yu bertanya. Bila perlu, aku bahkan tidak percaya padaku. Lin Batian berkata dengan tegas di matanya, tidak baik untuk mengatakan bahwa aku memang tidak berbeda dengan salinannya. Jiwa dan tubuhku sebenarnya menyatu dengan pertanda tanah kematian. Hati Fang Yu sedikit bergetar saat mendengar kata-kata ini. Dapat diprediksi bahwa orang itu akan memanfaatkan ini dan mencoba menyusahkanmu dengan cara apapun. Lin Batian melanjutkan, karena pertarungan langsung, aku yakin kamu akan mampu mengalahkannya. Jadi, dia hanya bisa memanfaatkanku. Ayo buat keributan. Pada saat itu, kamu tidak boleh bersikap lembut. Fang Yu tampak sangat menakjubkan, dan berkata, saya tidak akan. Lao Fang, kamu tahu bahwa saya adalah orang dengan harga diri yang kuat. Tidak peduli kapan, saya tidak akan pernah menjadi orang yang menyeret saya kaki. Lin Batian terlihat lebih serius dari sebelumnya, dan berkata dengan nada yang sangat tegas, jika kamu memperlakukanku sebagai kakak, maka kamu, lakukan saja apa yang aku katakan, begitu aku kehilangan akal sehatku, kamu akan memperlakukanku sebagai musuh, Don, jangan ragu-ragu, jangan bersikap lembut. Bagiku, ini adalah rasa hormat yang paling besar. Fang Yu tidak berbicara lagi. Dia memahami maksud Lin Batian, dan tahu bahwa saat ini, apa yang dia katakan tidak ada gunanya. Lao Fang, lebih baik mati sendiri daripada dua orang mati bersama.
Selain itu, umat manusia kita sangat diincar, dan seseorang harus memecahkan situasi ini. Orang itu adalah kamu. Bahkan jika kamu jatuh, maka kami akan sepenuhnya tidak ada harapan, kata Lin Batian, dan menghela nafas lagi. Dia menatap ke langit, kenangan muncul di matanya. Jadi, terkadang ada baiknya untuk mengetahui lebih sedikit. Pikirkan tentang hal ini ketika kita berada di bumi sebelumnya, di mana ada kekhawatiran. Setiap hari, kita tidak berbicara dengan orang suci dari sekte besar, atau pergi mencuri. Tidak, untuk mempelajari rahasia sekte orang lain, hari-hari itu adalah waktu yang paling membahagiakan. Sekarang kekuatannya memang menjadi lebih kuat, tapi aku tahu lebih banyak. Tiba-tiba aku menemukan bahwa di alam semesta bintang yang luas, sepertinya tidak ada apa-apa, dan entah bagaimana menderita karena penargetan dan penindasan tingkat yang lebih tinggi. Sial, itu semakin aku memikirkannya, semakin tidak nyaman rasanya. Fang Yu memandang Lin Batian dan ingin mengatakan sesuatu. Ngomong-ngomong, Lao Fang, saat kita membicarakan hari-hari kita sebelumnya di bumi, bukankah kita merasa ingatan kita telah tidak selaras sebelumnya, seolah-olah telah dirusak? Lin Batian berkata tiba-tiba. Fang Yu saat ini, sebenarnya, tidak repot-repot membahas masalah ini. Tapi karena Lin Batian menyebutkannya, dia mengangguk. Baru-baru ini, aku tiba-tiba teringat sesuatu tentang segmen ingatan yang samar-samar itu. Sepertinya aku ingat apa bagian yang samar-samar itu. Lin Batian membuka matanya lebar-lebar dan berkata, sebenarnya. Boom! Sebelum Lin Batian selesai berbicara, tanah terguncang dengan keras. Segera, pusaran besar muncul di langit, dan tanah di tanah tiba-tiba melunak dan berubah menjadi cairan kental. Orang itu ada di sini, kata Lin Batian. Wow, Fang Yu, Lin Batian, dan Tong Wushuang dari belakang terbang bersama-sama. Puff-puff. Pada saat ini, tanah di bawah kaki mereka telah berubah menjadi seperti magma, tetapi menunjukkan warna abu-abu dan hitam, yang terlihat sangat aneh. Lin Batian benar, aku akan menggunakan dia untuk berurusan denganmu, Fang Yu. Pada saat ini, suara kehendak pertanda tanah kematian terdengar lagi dari langit. Mata Fang Yu dingin, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di pupil merah gelapnya. Dia telah bergabung dengan tanah pertanda kematian dan telah ditelan olehku. Selama aku mau, aku bisa mengendalikan hidup dan matinya kapan saja, dan aku bisa membiarkan dia melakukan apa saja untukku, seperti salinan itu. Suara kehendak bumi penuh keagungan, sekarang, akan kutunjukkan betapa aku mengendalikannya. Begitu dia mengatakan ini, Lin Batian yang berada di samping Fang Yu tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya. Fang Yu segera menoleh untuk melihat Lin Batian. Lin Batian mengertakkan gigi, memegangi kepala dengan tangan, giginya berderit. Kekuatan hitam menyebar padanya, separuh dari wajahnya dengan cepat menyebar, sama seperti salinan sebelumnya. Kekuatan kegelapan bekerja, ingin melahap pikirannya. Lao Fang, ingat apa yang aku katakan. Jangan bersikap lembut. Lin Batian mengertakkan gigi, mata kirinya terus memancarkan cahaya hitam, dan berteriak sekuat tenaga, sekarang. Fang Yu memandang Lin Batian, tidak bergerak. Cepat, lakukan. Lin Batian memiliki urat biru di dahinya, dan nadanya sangat menyakitkan. Ya, lakukan sekarang, Fang Yu. Pada saat ini, suara kehendak dari pertanda tanah kematian terdengar lagi. Wajah kiri Lin Batian sepenuhnya tertutup oleh kekuatan kegelapan. Separuh dari wajahnya tampak seperti iblis, dan separuh lagi tetap berbentuk manusia, tetapi cukup mengerikan. Rasa sakit, ganas, kekerasan, muncul di wajahnya. Fang Yu bisa merasakan sakit Lin Batian, dan hanya ada rasa dingin yang tak ada habisnya di mata merah gelapnya. Cepatlah, Fang Yu, lakukan dengan cepat. Jika kamu tidak melakukannya, dia akan sepenuhnya menjadi makhluk gelap, dan menjadi musuhmu. Daripada melakukan ini, lebih baik bunuh dia sekarang. Suara kemauan penuh pesona. Ah! Tenggorokan Lin Batian mengeluarkan suara gemuruh yang teredam, tubuhnya kaku, dan urat di dahinya naik. Matanya meledak dengan cahaya yang sangat terang, dan aura pembunuh yang dilepaskan dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Saat ini, dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi Fang Yu belum melakukannya. Jangan lakukan itu dulu, Fang Yu. Dia hampir tidak mampu mendukungnya, dia hampir sepenuhnya menjadi makhluk gelap. Jika kamu tidak melakukannya, tidak akan ada peluang. Pertanda kehendak kematian berkata lagi.
Fang Yu sama sekali tidak peduli dengan suara provokatif ini. Dia hanya menatap Lin Batian dengan cermat, dan banyak pemikiran terlintas di benaknya. Entah, segera hancurkan tanah pertanda kematian, untuk menghancurkan kehendak tanah pertanda kematian, sehingga Lin Batian dapat pulih. Namun hal tersebut mungkin tidak dapat dilakukan, dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Lin Batian. Karena Lin Batian telah menyatu dengan tanah kematian, pasti ada bagian tanah kematian di tubuhnya. Oleh karena itu, ide ini tidak dapat diwujudkan. Lalu, hanya ada pilihan kedua. Sama seperti apa yang saya lakukan pada Lin Sunyu, saya menyegelnya untuk sementara dengan air mata menangis, dan kemudian saya akan menemukan cara untuk menyimpannya. Rasa sakit Lin Batian sangat menyakitkan, dan semburan energi hitam dilepaskan dari tubuhnya, menyapu sekeliling. Fang Yu mengerutkan kening, bersiap untuk melepaskan rasa dingin yang ekstrim. Dia harus melakukannya sebelum Lin Batian benar-benar kehilangan akal sehatnya, jika tidak, akan terlambat. Di belakang, Tong Wushuang memandang Fang Yu dan kemudian ke Lin Batian, yang napasnya terengah-engah. Hatinya sangat cemas. Kenapa Fang Yu masih linglung? Lin Batian saat ini terlihat terlalu berbahaya. Cepatlah, kehendak negeri pertanda terus berbicara. Retakan, pada saat ini, Lin Batian tiba-tiba berbalik dan menghadap Fang Yu. Ekspresinya buas, dan matanya memancarkan niat membunuh yang berbahaya. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya, langsung menghadap Fang Yu. Hehe, sudah terlambat. Kehendak negeri pertanda kematian tersenyum. Boom! Tapi di detik berikutnya, telapak tangan kanan Lin Batian tiba-tiba terangkat ke langit, mengeluarkan energi sihir yang kuat. Sialan! Lin Batian mengangkat kepalanya, mengertakkan gigi, dan berkata dengan kejam ke langit, jika ada jenisnya, lawanlah secara langsung. Aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Saat ini, wajahnya masih mengerikan, separuh wajahnya diselimuti oleh kekuatan kegelapan. Namun, sepertinya dia masih mempertahankan kewarasannya. Bertengkar denganmu secara langsung, kenapa aku harus melakukan ini? Kehendak tanah kematian berkata dengan nada bercanda, apa gunanya berjudi dengan tangan kiri dan kanan bagiku? Arti kalimat ini jelas. Lin Batian sudah menjadi bagian dari penduduk tanah pertanda kematian, dan dia tidak perlu melawan Lin Batian sama sekali. Saat ini, Lin Batian terengah-engah, matanya dingin. Apakah menurutmu, aku akan membiarkanmu mengendalikanku sepenuhnya? Namaku Lin Batian, dan tidak ada yang bisa mengendalikanku. Lin Batian mengertakkan gigi dan meraung. Ledakan. Dia menghadap ke langit yang tinggi dan meledak lagi dengan telapak tangan. Ini adalah telapak tangan yang mendominasi, nafasnya sangat mencengangkan. Ledakan, nafas telapak tangan yang mendominasi meledak di langit, meledakkan lapisan gelombang udara. Lin Batian menarik kembali telapak tangan kanannya, berbalik, menatap Fang Yu, menyunggingkan senyuman di wajahnya, dan berkata, Fang Tua, kamu mungkin tidak percaya, kekuatan gelap ingin sepenuhnya menguasai jiwaku. Tapi itu benar. Saya memblokirnya dengan paksa. Sekarang saya merasa cukup baik. Jadi, kamu juga tidak perlu melakukan itu padaku. Kami berdua bertindak bersama, dan pertama-tama membunuh orang menjijikkan ini. Ketika Lin Batian mengucapkan kata-kata ini, suaranya berbeda dari sebelumnya, dan nada dingin lainnya tercampur di dalamnya. Dan separuh tubuhnya telah disebarkan oleh kekuatan kegelapan, dan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tapi Fang Yu tahu bahwa kewarasan Lin Batian masih ada. Namun, dia juga bisa melihat tangan Lin Batian yang gemetar pada saat bersamaan. Jelas, kondisi fisik Lin Batian tidak semudah yang dikatakannya. Lin Batian memandang Fang Yu, lalu menoleh ke langit, matanya dingin. Entah itu pipi kiri atau pipi kanan, yang ada hanyalah rasa dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kemauanmu memang kuat, tapi melahap kekuatan gelap terjadi secara bertahap. Semakin kamu menekan, semakin kuat reboundnya. Nada dari tanda kehendak kematian penuh dengan sarkasme, aku ingin melihat. Lihat, berapa lama Anda bisa mendukungnya. Berapa lama saya bisa mendukungnya bukanlah apa yang dapat Anda bayangkan, kata Lin Batian tajam. Dia berbalik dan menghadap Fang Yu secara langsung. Fang Yu juga sedang melihat Lin Batian. Lin Batian saat ini adalah setengah manusia dan setengah hantu. Dalam ingatan Fang Yu, setiap kali dia melihat Lin Batian, dia selalu penuh semangat. Bahkan setelah naik,
Lin Batian masih menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di Datian Chensing. Jika tidak ada kecelakaan, Lin Batian akan berkultivasi di langit besar dan Chensing, naik ke alam besar dengan cara biasa, dan membuat nama di alam besar, sekali lagi menjadi negara adidaya di atas semua makhluk hidup. Namun, semua itu tidak terjadi sesuai harapan. Lin Batian hari ini dipenjara dan panik. Dan alasannya hanya karena, dia berasal dari ras manusia. Roh jahat yang saya temui di Datian Chensing berkata, ras manusia yang kuat, menjadi kuat adalah dosa asal. Ada banyak keberadaan yang tidak diketahui, dan umat manusia tidak diperbolehkan tampil sebagai pembangkit tenaga listrik terbaik. Dalam analisa terakhir, ras manusia adalah dosa asal. Melihat Lin Batian, mata Fang Yu menjadi lebih dingin. Lao Fang, jangan pedulikan penampilanku, meski memang tidak setampan dulu, tapi tidak mungkin. Untuk saat ini, aku hanya bisa melakukan ini. Buruan, ayo kita bertarung bersama lagi. Lin Batian berkata, orang ini tidak muncul, kami akan menghancurkan tempat ini menjadi berantakan. Fang Yu menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, kalau begitu, lakukan. Sama seperti di masa lalu, kedua pedang kita tidak terkalahkan, dan dunia tidak terkalahkan. Lin Batian tertawa ke langit, napasnya meledak. Saat ini, sejumlah besar kekuatan gelap telah diintegrasikan ke dalam nafasnya. Wow, Lin Batian naik ke langit dan berkata dengan lantang, meskipun aku pernah berteman dengan beberapa dari kalian makhluk gelap sebelumnya, tapi jalannya berbeda, dan kalian tidak mencari satu sama lain. Saat ini, kalian hanya meminta lebih anugerah. Di sela-sela kata-katanya, dia mengangkat telapak tangannya. Ujung jari 10 jari meledak dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Mata Lin Batian dingin, hanya tegas. Dia tahu waktu hampir habis. Ini sekali lagi dia akan bertarung berdampingan dengan Fang Yu, dan kemungkinan besar untuk yang terakhir kalinya. Oleh karena itu, dia tidak akan mengalami retensi tangan, bum bum bum. Energi sihir Lin Batian di bawah telapak tangannya meningkat pesat, dan intensitasnya sangat mengejutkan. Cahaya di kelima jari itu berkedip-kedip dan terjalin, seperti tanda bintang berujung. 5 yang rumit. Dengan telapak tangan ditumpangkan pada segala sesuatu, tampilan cetakan menjadi lebih rumit. Kekuatan nafasnya sudah cukup berlebihan. Seluruh dunia diselimuti oleh energi sihir kental Lin Batian, dan auranya cukup untuk menguasai dunia. Lin Batian, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tanah pertanda kematian menyatu denganmu. Saat kamu menyerang tanah pertanda kematian, kamu melukai diri sendiri. Kehendak Deat Omen sepertinya terpana oleh nafas yang dikeluarkan oleh Lin Batian, dan suaranya mengejutkan. Ya Tuhan, ada nada kemarahan. Ketika Fang Yu mendengar kata-kata ini, ekspresi matanya juga berubah. Dia melihat ke arah Lin Batian. Dengan separuh wajahnya ditutupi oleh sihir gelap, mata Lin Batian tegas dan dingin. Memang benar, karena negeri pertanda kematian telah menyatu ke dalam tubuh Lin Batian. Lalu, negeri pertanda kematian adalah Lin Batian. Pertanda tanah kematian telah dimusnahkan, Lin Batian, bahkan jika dia tidak menghilang secara langsung, dia akan menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, Fang Yu menyadari apa yang harus dilakukan Lin Batian sekarang. Dia akan mati bersama negeri pertanda. Menyadari hal ini, mata Fang Yu langsung berubah. Dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Berhenti. Fang Yu segera berbicara kepada Lin Batian. Lin Batian melihat posisi Fang Yu dan tersenyum, Lao Fang, kamu tidak benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan orang ini. Sekarang dia takut, hanya mencari alasan untuk tidak membiarkanku melakukannya. Dan semakin takut, itu hanya menunjukkan bahwa pendekatan kita lebih tepat. Buruan, ayo bergandengan tangan dan kita akan mampu menembus negeri mematikan ini. Ledakan. Di antara kata-kata itu, energi sihir di telapak tangan Lin Batian meledak ke tanah. Hukum ini dapat bersinar dengan cahaya warna-warni, meledak di tanah, dan segera menimbulkan ledakan yang mengerikan. Bum-bum, tanah di tanah pertanda kematian hancur berkeping-keping, dan terdengar suara ratapan dan jeritan yang keras di sekitar. Makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di bawah tanah, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan, mereka dimusnahkan oleh kekuatan sihir yang menakutkan ini. Banglong. Tanah yang meledak itu seperti luka sayatan, memancarkan semburan udara hitam. Dan teriakan keras yang tak terhitung jumlahnya di sekitar membuat orang semakin gemetar.
Tong Wushuang di belakang melepaskan kekuatan perinya untuk melindungi dirinya sendiri, lalu membuka matanya lebar-lebar, menatap kosong pada apa yang terjadi di depannya. Kekuatan sihir yang diledakkan Lin Batian berpotensi menghancurkan. Dan tanah yang diledakkan olehnya, banyak energi hitam muncul, disertai dengan jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini terlalu mengejutkan, tetapi pada saat ini, Fang Yu tidak peduli dengan fluktuasi di sekitarnya, tetapi menatap Lin Batian. Dia melihat Lin Batian memiliki darah hitam mengalir dari sudut mulutnya, lengannya gemetar, tetapi dia menahan pemboman itu dengan kuat. Lin Batian, kamu sedang mencari kematian, kamu sedang mencari kematian. Jauh di langit, suara pertanda kematian membuat marah, kalian suku manusia, ini benar-benar kehidupan yang buruk. Mendengar suara ini, Lin Batian malah menyeringai, menunjukkan senyuman, dan berkata, kamu benar, aku adalah takdir. Jika kamu harus melebur tanah pertanda ke dalam tubuhku, maka aku akan membawamu. Benar-benar hancur. Di sela-sela kata-katanya, kekuatan di antara kedua telapak tangannya terus meningkat. Bum bum bum, tanah terus meledak, dan semakin banyak makhluk gelap yang terkena dampak dan dimusnahkan. Dan darah Lin Batian semakin mengalir dari sudut mulutnya. Kamu harus berhenti, ada banyak cara bagi kita untuk mundur. Tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Fang Yu mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, mengirimkannya ke Lin Batian. Lin Batian melihat posisi Fang Yu, bernapas cepat, dan menjawab, tidak, Lao Fang, ini satu-satunya cara, percayalah, dengan melakukan ini, setidaknya satu lengan dari pertanda tanah kematian dapat diputus. Jika tidak, aku dan kamu masih akan terjebak dan jatuh ke dalam lingkaran tanpa akhir. Mendengar ini, hati Fang Yu sedikit tergerak. Dia tiba-tiba mengerti tujuan Lin Batian melakukan ini. Hanya saja, melakukan hal itu, masih sama saja dengan mengabaikan hidup Anda sendiri. Bum bum bum, Lin Batian mengertakkan gigi dan mempertahankan pemboman itu. Energi sihir yang menakutkan masih menyapu, mencekik berbagai makhluk gelap dengan intensitas yang tidak berkurang. Lin Batian meraung, semakin banyak darah mengalir keluar dari mulutnya. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Beri aku, berhenti. Pada saat ini, nada wasiat Omen of Death sangat dingin. Itu melepaskan Lin Batian, dan ingin memaksa Lin Batian melawan Fang Yu, dan kemudian dia menonton pertunjukan yang bagus dari belakang. Duduk dan menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara dua kekuatan besar umat manusia, perasaan ini sungguh luar biasa. Namun, tidak menyangka, Lin Batian dapat dengan paksa menjaga kewarasannya bahkan ketika kekuatan kegelapan benar-benar terkorosi. Di saat yang sama, membombardir pertanda tanah kematian dengan sangat tegas. Kamu tahu, setidaknya 50% hingga 60% kerusakan yang ditimbulkan Lin Batian saat ini di tanah pertanda kematian akan kembali ke tubuhnya. Bagaimanapun, negeri pertanda kematian dan Lin Batian telah bergabung menjadi satu. Tapi saya tidak menyangka Lin Batian masih bisa gigit giginya untuk mempertahankan pemboman dalam situasi yang menyakitkan seperti itu. Sangat ingin mati bersama tanah pertanda. Dalam hal ini, pertanda kematian tidak punya pilihan. Jika Lin Batian dibiarkan melukai dirinya sendiri, maka pertanda tanah kematian akan benar-benar hancur. Ia hanya dapat memilih untuk memblokir Lin Batian lagi. Ledakan, begitu suara pertanda tanah kematian keluar, cahaya hitam jatuh di langit. Cahaya hitam langsung mengenai tubuh Lin Batian. Pada saat ini, energi sihir Lin Batian yang meledak ke tanah segera terputus. Kakak, sejumlah besar energi hitam menjeratnya seperti rantai. Lin Batian mengertakkan giginya, dengan urat biru muncul di dahinya, mencoba melepaskan diri dari rantai. Namun, kekuatan rantai ini berasal dari tubuhnya. Berasal dari pertanda tanah kematian. Rantai seperti itu setara dengan menahan diri, dan dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membebaskan diri. Ada apa? Apa kamu takut? Kamu membiarkan aku terus menyakiti diri sendiri. Lin Batian mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu telah menjebakku seumur hidup, jika tidak, aku akan bunuh diri kapanpun aku punya kesempatan. Selama kamu memberikan kesempatanku, aku akan mencoba menghancurkanmu dengan segala cara. Petik 2. Mendengar kata-kata tersebut, pertanda kematian terdiam beberapa saat. Cepat atau lambat, pikiranmu akan terkikis seluruhnya oleh kekuatan kegelapan. Pada saat itu, kamu tidak akan memiliki kesadaran diri dan hanya bisa mengikuti perintahku. Omen of Death berkata dengan suara dingin,
kamu hanyalah sebuah benda yang ditelan. Menurutmu apa yang bisa kamu pimpin? Aku adalah makhluk tertinggi. Hari ini, telan Fang Yu dan aku akan menjadi dewa. Kamu telah menjadi seorang neurotik, atau dewa. Meskipun Lin Batian diblokir, mulutnya tidak memaafkan. Di sisi lain, mata Fang Yu dingin, tapi untuk sementara dia merasa lega. Nampaknya mentalitas Lin Batian tetap terjaga dengan baik. Kehendak kematian tidak bisa melakukan apapun padanya kecuali blokade. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah satu. Oleh karena itu, nyawa Lin Batian untuk saat ini tidak terancam. Tapi ini juga poin paling menyusahkan Fang Yu. Dalam hal ini, bagaimana dia harus menghadapi pertanda kematian? Jika tanah pertanda kematian dihilangkan, maka Lin Batian pasti akan terlibat, dan mungkin sulit untuk menyelamatkan nyawanya. Jangan lakukan apapun pada pertanda kematian. Ini sepertinya menjadi teka-teki. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia tidak berkata apa-apa. Di masa lalu, dia sudah mulai melakukan pengeboman di negeri pertanda. Tapi sekarang, dia sudah lama tidak melakukan apapun, hanya memikirkan tindakan balasan. Saya memutar otak, tetapi saya tidak dapat memikirkan solusi yang tepat. Fang Yu, tujuanku hari ini, hanya kamu satu-satunya. Saat ini, suara pertanda kematian terdengar dari langit dan bumi. Fang Yu tidak berbicara, tidak perlu menolak. Karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan Lin Batian, maka kalian berdua akan ditelan olehku bersama-sama, yang merupakan akhir terbaik. Pertanda kematian berkata dengan tenang. Lao Fang, seperti yang kubilang sebelumnya, jangan lembut, lakukan saja, abaikan aku, hidupku susah, dan aku belum tentu mati. Lin Batian berkata dengan keras. Fang Yu mendengar kedua suara itu di telinganya. Namun dia tetap tidak berbicara atau berangkat. Boom, saat ini, terdengar suara keras di langit. Energi sihir gelap yang menyerupai tornado meledak ke arah posisi Fang Yu. Ayo cepat, wajah Tong Wushuang berubah di kejauhan, dan dia mengingatkan Fang Yu dengan keras. Ledakan, tapi di detik berikutnya, energi sihir gelap meledak di tubuh Fang Yu, dan suara keras meledak. Cahaya hitam mekar, dan kekuatannya meledak ke langit. Wajah Tong Wushuang menjadi pucat dan melihat ke depan. Namun tak lama kemudian, dia melihat sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan, masih berdiri di udara, tak bergerak. Itu adalah Fang Yu. Nafas Fang Yu dilepaskan, dan cahaya keemasan di tubuhnya menghilangkan kegelapan dan dinginnya. Saya ingin melihat berapa kali Anda dapat menanggungnya. Tanda kematian berkata dengan suara dingin. Boom, boom, boom. Selanjutnya, lusinan kekuatan sihir gelap terus meledak menuju lokasi Fang Yu. Fang Yu masih tidak menghindar atau melakukan serangan balik. Boom boom, terdengar ledakan suara, disertai gelombang energi sihir yang menakutkan. Dalam pemandangan seperti ini, betapapun kuatnya biksu itu, dia akan mati. Namun di bawah pemboman besar-besaran, Fang Yu masih berdiri di udara, dan tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Tong Wushuang membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu. Setelah melewati lapisan kekuatan sihir gelap dan aura yang kuat, dia melihat Fang Yu ditutupi dengan cahaya kemasan. Kulitnya dipenuhi garis-garis, dan matanya seperti nyala api. Pada saat ini, Fang Yu memiliki aura yang lebih kuat dari Fang Yu sebelumnya, yang membuat orang tanpa sadar merasa takut. Tong Wushuang merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, hampir tercekik. Fang Yu telah membuka lapisan formulir. Boom boom boom, pertanda kematian akan terus melepaskan kekuatan sihir, meledak ke arah Fang Yu. Dan di sekitar tanah pertanda kematian, sejumlah besar makhluk gelap telah terbangun, mengaum dalam semburan, dan bergegas ke arah Fang Yu. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Fang Yu, seluruh dunia, adalah musuh. Dan musuh ini terlibat dalam kehidupan sahabatnya. Dia memberikan pukulan telak pada musuh, yang setara dengan melukai Lin Batian dengan parah. Bagaimana melakukan? Boom, boom, boom. Fang Yu masih berpikir, pukulan keras masih menghantamnya. Di bawah bentuk tingkat pertama, pemboman ini masih dalam jangkauan yang dapat diterima dan tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Hanya saja ini bukanlah jalan yang harus ditempuh. Kita harus memikirkan solusinya. Kenapa kamu tidak menghindar? Jangan melawan. Tong Wushuang melompat dengan cemas ke belakang, wajahnya penuh keraguan. Meskipun Fang Yu selalu berdiri di tempatnya, pemboman itu sangat sulit. Hanya berdiri di sana dan tidak bergerak, cepat atau lambat tidak akan tertopang.
Mengapa tidak melawan atau menghindar? Tong Wushuang tidak dapat memahaminya. Saat berada di udara, Lin Batian mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia tahu mengapa Fang Yu tidak melakukannya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak dapat membujuk Fang Yu. Karena situasi saat ini, meskipun benda-benda itu ditukar, dia tidak akan melakukan apapun. Kenapa kamu tidak melakukannya, Fang Yu? Jika ini terus berlanjut, kamu akan dihancurkan sampai mati olehku. Pertanda kematian tertawa nakal dan berkata dengan arogan. Dia sudah memahami psikologi Fang Yu. Umat manusiamu, ikatan emosional yang buruk ini, sungguh konyol. Pertanda tanah kematian berkata dengan sinis, jika kamu tidak melakukannya, teruslah berada di sampingmu. Boom, 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 kekuatan energi sihir yang diledakkan dari langit dan bumi semakin tinggi. Sejumlah besar makhluk gelap telah mendekati posisi Fang Yu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Fang Yu menghadapi jalan buntu. Tapi saat ini, Fang Yu tidak melakukan apa-apa. Setelah membuka lapisan bentuk untuk menahan pemboman, dia berkomunikasi dengan Li Huoyu dan menangis. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghadapinya? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Itu terutama tergantung pada metode mana yang ingin Anda hadapi. Cara termudah dan ternyaman tentu saja dengan langsung meledakkan tanah pertanda kematian, biarkan kehendak pertanda kematian dihancurkan, dan semuanya akan terselesaikan, kata Li Huoyu. Aku harus membunuh negeri pertanda sambil menjaga nyawa Lin Batian. Fang Yu berkata, Lin Batian harus dijaga, bahkan jika tanah pertanda tidak dihancurkan untuk saat ini. Yah, jadi aku akan keluar dari masalah. Kamu bisa pergi dari sini, sehingga kamu bisa menyelamatkan nyawa Lin Batian, kata Li Huoyu. Saran Li Huoyu tidak ada gunanya. Air mata dingin, apakah kamu punya cara? Fang Yu meminta air mata yang sangat dingin. Omong-omong, saya tidak yakin, Guru, bagaimanapun juga, saya hanyalah roh alat, air mata dingin berkata, tetapi dalam situasi ini, asal mula kehidupan Lin Batian menyatu dengan pertanda tanah kematian. Ini tidak dapat diubah, setidaknya arus Anda tidak dapat diubah. Petik 2. Lalu, apakah ada cara lain? Fang Yu bertanya dengan suara yang dalam. Lin Batian tidak dapat dipisahkan dari tanah pertanda kematian, tetapi kehendak tanah pertanda kematian dapat dipisahkan darinya. Kata Crycolters, tetapi untuk melakukan ini, Master perlu menerapkan hukum. Kekuatan, tangan guru seharusnya masih memiliki selembar kertas dari lantai pertama menara semesta. Itulah kuncinya. Apa maksudmu? Biarkan aku membuat undang-undang untuk memisahkan kehendak pertanda kematian dari tanah pertanda kematian. Fang Yu bertanya dengan kaget di dalam hatinya. Ya, ini satu-satunya cara untuk tidak menyakiti hidup Lin Batian. Menangis air mata dingin menjawab, kamu menghilangkan keinginan tanah pertanda saat ini, maka Lin Batian adalah keinginan tanah kematian. Dia akan mengendalikan seluruh negeri pertanda, dan tidak akan ada lagi kekhawatiran hidup. Mendengar ini, mata Fang Yu berbinar. Ini memang cara yang bagus. Tapi, hukum apa yang harus digunakan untuk melucuti kehendak tanah pertanda? Pertanda kematian. Keberadaan negeri pertanda kematian sangatlah istimewa. Kelihatannya seperti dunia, atau wilayah kecil, namun nyatanya, ia adalah makhluk yang sangat besar. Li Huoyu berkata, tanah pertanda kehendak kematian setara dengan otak makhluk besar ini. Jadi jika saya ingin mengupasnya, saya harus memenggal kepalanya. Fang Yu menyipitkan mata. Salah, otak makhluk ini harus diambil tanpa melukai nyawanya. Li Huoyu berkata perlahan. Sial, kedengarannya agak sulit. Fang Yu mengutuk. Itu hanya bisa ditangani dengan aturan, tapi aturan spesifik yang akan digunakan bergantung pada apa yang dipikirkan Master. Saya yakin Master sudah cukup paham, jika tidak akan ada kertas seperti itu di lantai pertama menara semesta. Kata air mata dingin. Kertas itu. Fang Yu berhenti ragu-ragu, menutup matanya dan memasuki menara semesta. Setelah memasuki pagoda semesta, dia segera duduk dan mengeluarkan perkamen kosong itu. Dia telah mempelajari beberapa undang-undang sebelumnya dan hampir menuliskan isinya. Namun kini, situasinya berbeda. Hanya ada satu perkamen, dan dia hanya bisa membuat satu aturan. Dan undang-undang ini adalah kunci dari situasi yang tidak dapat diselesaikan ini. Selama Anda dapat memahami hukum pertanda tanah kematian dan keinginan pertanda kematian, Anda dapat menyelesaikan dilema saat ini. Jika tidak, tetap tidak dapat diproses.
Boom, boom, boom. Kesadaran Fang Yu memasuki lantai 2 menara semesta, tetapi daging di luar masih terus-menerus dibombardir. Meski bentuk bukaan lapisan pertama mampu menahan serangan tersebut secara paksa, suara dan getarannya dapat dirasakan bahkan di lantai 2 menara semesta. Tenang, tenang, abaikan suara-suara ini, tubuh fisikku bisa menahannya untuk waktu yang lama. Fang Yu berkata dalam hati. Dia memegang perkamen itu dengan kedua tangannya dan merenung. Negeri pertanda kematian adalah makhluk yang sangat besar, dan pertanda kematian adalah otaknya. Ini adalah metafora dari Li Huoyu. Lalu aturan seperti apa yang harus digunakan untuk memisahkannya? Fang Yu berpikir keras. Berbagai hukum yang dia pahami di masa lalu terus muncul di benaknya. Titik. Boom, boom, boom. Di luar, pertanda kematian akan menggunakan berbagai cara dan menggunakan berbagai kekuatan sihir untuk membombardir Fang Yu. Namun, Fang Yu masih tidak terkena pemboman terus-menerus. Ia bahkan tidak berpindah posisi. Saat ini, makhluk gelap itu sudah menyerbu. Bentuknya berbeda-beda, tetapi hanya ada satu tujuan, yaitu Fang Yu di udara. Fang Yu adalah mahakarya cahaya keemasan, dan angin puyuh melanda luar. Dan pakaian peri di tubuhnya telah dikembalikan ke keadaan transparan, dengan berbagai hukum internal yang saling terkait. Boom boom boom, makhluk gelap yang bergegas itu dikalahkan oleh gelombang kekuatan yang kuat. Mereka tidak dapat menembus lapisan perlindungan ini sama sekali. Kekuatan tubuh roh Dao, ditambah jubah peri, membentuk pertahanan mutlak. Dengan kata lain, Fang Yu hanya berdiri di sana, mereka tidak berdaya. Hahaha, melihat semua makhluk gelap tidak menyentuh Fang Yu, tetapi dibombardir dan dibunuh. Lin Batian tertawa. Anjing, Lao Fang hanya berdiri di sana untuk mengalahkanmu, mau tak mau kamu ingin menelannya. Di mana kepercayaan dirimu? Diam, negeri pertanda kematian meraung. Jelas sekali, itu memang membuat kesal. Fang Yu hanya berdiri tak bergerak seperti ini, tapi dia tidak berdaya. Itu adalah negeri kematian, eksistensi paling kuat di dunia. Ini tidak mungkin, betapapun kuatnya tubuh fisik, namun tubuh daging dan darah pasti ada batasnya. Brengsek, pertanda tanah kematian meraung, dan sejumlah besar energi sihir gelap tersapu ke langit. Gemuruh, energi sihir gelap itu seperti awan gelap, mengembun dan terbentuk di udara tinggi, melepaskan tekanan spiritual yang sangat kuat. Di kejauhan, Tong Wushuang mengertakkan giginya, dan perisai yang dibentuk oleh kekuatan abadi di permukaan tubuhnya terus bergetar, hampir runtuh. Lin Batian, ayo kita bertaruh lagi, menurutmu apakah Fang Yu dapat menahan pukulan ini? Negeri pertanda kematian bertanya. Lin Batian melihat energi sihir gelap yang terkondensasi tinggi di langit, wajahnya berubah, dan dia menatap Fang Yu lagi. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan pukulan ini. Jika Fang Yu masih tidak bergerak, dia akan dibombardir seperti ini. Apa yang akan terjadi pada akhirnya tidak terpikirkan. Tapi, dia adalah Fang Yu. Fang Yu, tentu saja bisa menahannya. Tapi kamu pasti tidak akan bisa menahan serangan balik berikutnya. Lin Batian berkata sambil mencibir. Maka kamu pasti akan kalah, kamu kalah telak. Nada kematian akan sedingin gua es yang tak ada habisnya. Ledakan, detik berikutnya, sejumlah besar sihir hitam yang dikumpulkan dari ketinggian dapat membentuk pusaran air, dan tiba-tiba menghantam posisi Fang Yu. Boom boom boom. Pada saat ini, seluruh Omen of Death tampak bergetar hebat. Energi sihir gelap yang mengerikan sudah cukup untuk menelan segalanya. Tong Wushuang, yang berada jauh, memiliki wajah pucat, melepaskan seluruh kekuatan perinya untuk mempertahankan perisai di tubuhnya. Dia begitu jauh, dia bahkan merasakan nafas kematian. Fang Yu berada di tengah, dan merupakan target dari kekuatan itu. Dia tidak bergerak, bisakah dia benar-benar menahan pukulannya? Hati Tong Wushuang bergetar. Wow, pada saat kritis ini, Fang Yu tiba-tiba mengebor kepala kecil di depan dadanya. Itu Bei Bei. Bei Bei melompat keluar dan melompat ke udara. Saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah terang. Cahaya berkedip di pupil, dan tanda cincin besar terkondensasi di atas kepala Fang Yu. Tanda ini langsung meluas hingga sangat dilebih-lebihkan. Gemuruh, energi sihir yang meledak dari langit benar-benar meledak di atas tanda cincin. Tanda cincin itu berkedip-kedip dengan keras dan sepertinya akan runtuh. Bei Bei mengepalkan cakarnya di udara, dan cahaya di matanya menjadi lebih terang, dengan paksa mempertahankan tanda cincinnya. Boom,
Sihir hitam bisa meledak ke dalam tanda cincin dalam jumlah besar, lalu menghilang tanpa terlihat, dan nafas pun hilang. Jelas sekali, semua energi sihir yang diledakkan pada tanda cincin telah dipindahkan ke dimensi lain. Inilah keahlian terbaik Bei Bei. Ia dapat menggunakan tanda cincin untuk membantu Fang Yu bepergian kemanapun, dan juga dapat menggunakan tanda cincin untuk mentransfer energi sihir peledakan. Adapun transfer spesifiknya, hanya Bei Bei yang tahu. Dan Fang Yu di bawah tanda cincin itu tidak menderita luka apapun, dan bahkan tidak merasakan napasnya. Apa ini? Nada kematian akan sangat terkejut. Tapi Lin Batian juga membuka matanya lebar-lebar, dan matanya penuh keterkejutan. Bei Bei telah melihatnya, hanya saja dia tidak menyangka bahwa pada saat seperti itu, dalam menghadapi pemboman kekuatan yang begitu mengerikan, Bei Bei akan berani keluar, dan menggunakan teknik yang begitu kuat untuk memblokir serangan penuh dari keinginan kematian. Hewan peliharaan seperti itu sulit ditemukan di dunia. Pada saat ini, tekanan spiritual langit dan bumi meningkat hingga ekstrim. Pertanda tanah kematian meraung, tidak peduli siapa, jangan coba-coba menghentikanku. Aku ingin menjadi dewa, suaranya keras. Beberapa metode gelap dapat diledakkan dari sisi Bei Bei, meledak menuju pusat Bei Bei. Bei Bei, yang berusaha sekuat tenaga mempertahankan tanda cincin itu, tidak punya waktu untuk mengelak. Ledakan. Detik berikutnya, kemampuan ini bertabrakan di lokasi Bei Bei, mengeluarkan aura mengerikan. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Batian berubah. Namun, segera, wajahnya mereda dan dia tersenyum. Karena dia melihat bahwa di tengah gelombang kekuatan Fa, sesosok tubuh yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu meletakkan Bei Bei di dadanya, menyentuh kepalanya, dan berkata, "Terima kasih, meskipun itu tidak perlu." Wow, Bei Bei berbalik, sepertinya Fang Yu sedikit tidak puas dengan apa yang dikatakan Fang Yu. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat ke langit, dan mencibir, tanda kematian, waktu kematianmu telah tiba. Bas, pada saat ini, cahaya keemasan yang berkedip di tubuh Fang Yu sangat menyilaukan. Pada garis-garis di permukaan tubuh emas, sejumlah besar hukum beredar, dan intensitasnya sangat mencengangkan. Dia berdiri tinggi di langit, tapi cahaya yang mekar memancar ke seluruh dunia, menghilangkan kegelapan aneh di tanah kematian. Dari kejauhan, pemandangan ini sama mengejutkannya dengan turunnya dewa ke dunia. Fang Yu, apakah kamu ingin melakukannya? Ayolah, kamu seharusnya tidak pernah merasakan perasaan membunuh teman dengan tanganmu sendiri. Nada suara Deat Omen Will penuh dengan sarkasme dan lelucon. Mengontrol Lin Batian di tangannya, meskipun aura Fang Yu kuat, ia tidak takut. Bagaimanapun, tangan Fang Yu di atasnya setara dengan tangan Lin Batian. Untuk biksu seperti Fang Yu yang belum menghilangkan debu, ini adalah penyebab terbesarnya. Ayo, Fang Yu, lakukan itu padaku dan biarkan aku melihat kekuatanmu. Pertanda kematian akan tertawa terbahak-bahak. Ia yakin, tidak takut Fang Yu benar-benar akan bergerak. Melakukan ini sekarang hanyalah sebuah provokasi, tetapi juga sebuah ejekan. Fang tua, lakukan saja. Lin Batian berteriak, jangan terlalu sombong. Saya akan melakukannya. Fang Yu melirik Lin Batian dan tersenyum, saya sudah punya solusi yang tepat. Di sela-sela kata-katanya, dia mengangkat telapak tangannya dan mencubit tangannya. Di depan telapak tangannya, sebuah hukum yang sangat rumit dipadatkan. Pada saat yang sama, di mata Fang Yu, tanda pedang salib emas perlahan berubah. Putar searah jarum jam, penglihatan Fang Yu dengan cepat meningkat, perlahan-lahan meluas hingga melampaui ukuran Omen of Death itu sendiri. Pada saat ini, seluruh pertanda kematian berada dalam pandangan Fang Yu. Ini adalah area yang dekat dengan elips, ruang mandiri yang lengkap. Dari penampakannya memang makhluk raksasa. Area Fang Yu saat ini terletak di tengah-tengah tanah kematian, yaitu perut. Adapun kehendak Omen, itu mungkin ada di sudut manapun di negeri Omen. Jika Anda ingin menggunakan mata jalan untuk mengungkapnya, Anda harus menemukan lokasi spesifiknya terlebih dahulu. Ini juga alasan mengapa Fang Yu tidak berdaya sebelumnya. Namun kini, situasinya berbeda. Fang Yu, yang baru saja membuat hukum, dapat memisahkan keberadaan Omen Will dari Omen Land itu sendiri. Kemampuan hukum yang diciptakan sendiri ini, adalah manifestasinya. Ini adalah kombinasi dari hukum dasar yang dipahami Fang Yu dari pohon hukum. Kemampuan tertinggi adalah perwujudan. Badan yang berkehendak juga merupakan badan.
Entah itu berwujud atau fisik, selama masih ada pasti akan meninggalkan jejak. Selama Fang Yu menggunakan hukum yang dibuat sendiri ini, dikombinasikan dengan kekuatan mata Dao Agung, dia bisa secara akurat menangkap kehendak pertanda kematian di tanah pertanda kematian. Fang Yu, lakukanlah. Negeri pertanda kematian masih memprovokasi, dengan arogan, kenapa tidak bergerak lagi? Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa tetap kuat? Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Fang Yu tidak bergerak, tetapi jika Anda berdiri di depannya, Anda dapat melihat tanda pedang salib emas di matanya berputar dengan cepat. Pada saat ini, dalam jangkauan penglihatannya, seluruh pertanda tanah kematian ditutupi dengan jaring yang sangat halus. Dan di bawah jaring ini, garis besar pertanda kematian secara bertahap muncul. Ia cukup cerdas dan berhati-hati untuk membagi tubuh keinginannya menjadi 4 bagian, yang ada di 4 penjuru tanah kematian. Dalam penglihatan Dadawai, penampakan 4 bagian atas badan wasiat seperti garis besar tanah kecil tanda kematian, tapi, ada kesadaran di dalamnya. Kesadaran dari 4 bagian keinginan disinkronkan. Fang Yu menyipitkan mata, seringai di sudut mulutnya. Fang Yu, lakukan sekarang, aku ingin melihat kekuatanmu. Pertanda kematian masih menderu-deru dengan liar. Boom, boom, boom. Itu terus melepaskan sejumlah besar energi sihir gelap, meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di udara, dan lapisan luar tubuhnya menopang lapisan perisai cahaya keemasan untuk memblokir pemboman ini. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit, dan tersenyum, kamu ingin melihatku melakukannya, kan? Ya, sesuai keinginanmu. Begitu suara itu jatuh, tanda pedang salib emas di matanya mulai berbalik arah dalam sekejap. Ledakan. Pada saat ini, seluruh negeri pertanda berguncang dengan keras. Di mata Dadawai, jaring yang dipasang oleh hukum penampilan telah menangkap 4 bagian dari keinginan kematian. Dan apa yang dilakukan Fang Yu saat ini adalah menggunakan kekuatan mata Dao besar untuk secara paksa melucuti keempat bagian tubuh kehendak pertanda kematian ini. Selama ini dilakukan, kehendak pertanda kematian akan benar-benar terpisah dari pertanda tanah kematian. Ia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan Omens of Death, juga tidak bisa memerintahkan makhluk gelap manapun di Omens of Death. Itu akan menjadi kemauan yang murni, dan ancamannya sangat berkurang. Saat ini, terdengar suara gemuruh kematian yang akan datang dari dunia. Ia menyadari apa yang sedang terjadi. Sial, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa? Nada dari Death Omen's Will penuh dengan keterkejutan dan kengerian, dan dia terus-menerus meraung. Boom boom boom. Karena belum berhasil dilucuti, respons seluruh negeri Omen sangatlah keras, dan getaran antara langit dan bumi sangat kuat. Tong Wushuang di kejauhan membuka matanya lebar-lebar, wajahnya terkejut, dan dia mengertakkan gigi dan terus mundur. Tekanan spiritual antara langit dan bumi telah mencapai puncaknya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Dan Lin Batian, yang terhalang di udara, memiliki keterkejutan yang sama di matanya saat ini. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Fang Yu. Tapi dia dapat dengan jelas melihat bahwa pertanda kehendak kematian sedang dalam keadaan marah. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang pada saat yang sama, tanah pertanda kematian sangat tidak stabil. Bahkan beberapa belenggu yang dipasang padanya hampir runtuh. Sial, Lao Fang, kamu akan berjaga-jaga dari langit. Lin Batian melihat posisi Fang Yu, terkejut di dalam hatinya. Berdiri di tempat bisa menimbulkan kejutan besar. Bukankah metode semacam ini adalah kekuatan magis dari makhluk abadi yang mereka bayangkan di awal? Lin Batian tahu bahwa Fang Yu sangat kuat, tetapi dia juga tahu bahwa Fang Yu jauh lebih rendah daripada biksu lain dalam ilmu sihir karena keterbatasan wilayahnya selama periode pemurnian Qi. Namun kini, Southboard tersebut sepertinya sudah tidak ada lagi. Pada saat yang sama, Fang Yu, yang memiliki fisik tak tertandingi, dan menguasai kekuatan magis melawan langit, benar-benar bisa disebut tak terkalahkan. Tapi saat ini, Lin Batian juga muntah darah dan merasakan sakit yang parah. Dia menyatu dengan negeri pertanda kematian. Perasaan apapun di negeri pertanda kematian akan melekat padanya dengan cara yang sama. Pada saat ini, dia merasa seperti ingin dicabik-cabik, dan rasa sakitnya sangat luar biasa. Gluk, tapi Lin Batian mengertakkan gigi, menopangnya, dan dengan paksa menahan rasa sakit. Bagaimanapun, meski pada akhirnya dia akan mati, dia tidak peduli. Bagaimanapun,
Sekarang, dia tidak bisa menekan Fang Yu. Kehendak pertanda kematian harus dihilangkan. Fang Yu melihat ke arah Lin Batian. Dia tahu bahwa pada saat ini, Lin Batian pasti akan merasakan sakit yang parah. Namun, rasa sakit seperti ini harus ditanggung. Tunggu sebentar, dan aku akan segera bisa menghilangkan keinginan pertanda kematian. Pada saat itu, dia tidak akan bisa lagi mengendalikanmu, dan tidak akan bisa lagi mengendalikan tanah pertanda kematian. Fang Yu berbicara kepada Lin Batian. Aku bisa menahannya. Lin Batian mengertakkan gigi dan menjawab. Boom! Guncangan antara langit dan bumi terus berlanjut. Dalam visi Eye of the Avenue, pengelupasan masih terus berlanjut. Mata Dao pada murid Fang Yu terus berputar berlawanan arah jarum jam. Namun, kehendak kematian sangat erat hubungannya dengan tanah kematian, yang bisa dikatakan sudah mengakar kuat. Oleh karena itu, meskipun tubuh wasiat ditemukan, akan membutuhkan waktu tertentu untuk terkelupas. Ah, aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Pertanda tanah kematian terjerumus ke dalam kesakitan yang tak ada habisnya dan hanya bisa mengaum. Boom, boom, boom. Serangkaian metode gelap yang kejam dan tidak terkendali dapat meledak ke arah posisi Fang Yu. Namun banyak Dao Faneng yang melewati sisi Fang Yu, tanpa mengenai sama sekali. Dan situasi ini menunjukkan bahwa pertanda kematian tidak akan bertahan lama lagi. Secara bertahap ia kehilangan kendali atas tanah pertanda. Boom, boom, boom. Ilmu hitam antara langit dan bumi bisa membombardir tanpa pandang bulu, meledak di berbagai tempat. Guncangan yang terjadi di tanah pertanda kematian menjadi semakin kuat. Dalam penglihatan Eye of the Great Avenue, tanah pertanda kematian sudah meringkuk menjadi bola pada saat ini. Jelas sekali, proses pengupasan ini sangat menyakitkan bagi tanah kematian. Hal yang sama juga terjadi pada Lin Batian. Seluruh tubuhnya gemetar, rasa sakitnya begitu hebat hingga dia hampir pingsan. Ah! Teriakan pertanda kehendak kematian semakin kuat, dan fluktuasi aura di tanah pertanda kematian menjadi semakin berlebihan. Deat Omenwil, bukankah kamu baru saja berteriak begitu keras hingga membiarkan aku menembakmu? Fang Yu berkata ke langit sambil tersenyum sinis, sekarang aku melakukannya, bagaimana denganmu? Sangat sulit untuk membalas budi. Ejekan kejam semacam ini membuat pertanda kematian semakin menyakitkan. Tidak menyangka Fang Yu akan menjadi sangat mematikan begitu dia menembaknya. Melawan Fang Yu hari ini, sudah siap sepenuhnya. Bahkan jika Fang Yu benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati Lin Batian, dia punya banyak cara untuk menghadapinya, dan dia perlahan-lahan berpura-pura mati sebagai Fang Yu. Tapi, Fang Yu segera mencapai nasibnya begitu dia bergerak. Ia bahkan tidak bisa melawan sekarang. Hanya bisa menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ia dikeluarkan dari tubuhnya. Perasaan ini, tidak hanya menyakitkan, tapi juga putus asa. Kakak, tanda pedang salib emas masih berputar. Di bidang penglihatan Fang Yu, sudah mungkin untuk melihat bahwa 4 bagian dari pertanda kematian akan segera dilucuti. Setelah ini selesai, seluruh situasi menjadi terbalik. Tanah kematian yang telah kehilangan keinginannya adalah makhluk besar yang tidak sadarkan diri. Apalagi Lin Batian bisa mengendalikannya, setidaknya, tidak mengancam. Dan nyawa Lin Batian secara alami tidak terancam. Proses pencabutan wasiat ini seharusnya sama dengan diambil oleh para biksu kita. Jiwa ditarik secara paksa dari tubuhnya. Sakitnya memang sakit. Fang Yu berkata dalam hatinya. Berhenti, berhenti. Fang Yu, aku bisa menegosiasikan persyaratan denganmu. Kita bisa menegosiasikan persyaratan. Pertanda kematian menjerit terus-menerus, dan rasanya ia benar-benar akan meninggalkan tanah pertanda kematian, dan mulai mohon ampun. Ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, ia pasti akan mati. Sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah memohon belas kasihan. Kita bisa membicarakan syarat-syaratnya. Raung Omen of Death, sekarang saya ingin menegosiasikan persyaratan. Bukankah sebelumnya saya sombong? Fang Yu mencibir, syarat negosiasi, omong kosong. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, tanda pedang salib emas di matanya bersinar. Ledakan, dan seluruh dunia segera meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Jeritan Deat Omenwil tiba-tiba berakhir. Karena pada saat ini, Fang Yu telah sepenuhnya menghilangkan kehendak kematian dari pertanda tanah kematian. Keempat badan kehendak dengan cepat bergabung menjadi satu. Bum bum bum, guncangan di negeri pertanda kematian terus berlanjut, namun perlahan-lahan berkurang.
Lin Batian mengguncang tubuhnya, merasakan rasa sakitnya perlahan hilang. Belenggu di tubuhnya sudah lama hilang. Lin Batian tersentak, dagunya berlumuran banyak darah hitam pekat. Ini seperti operasi, sangat menyakitkan, tetapi selama periode paling menyakitkan di masa lalu, situasinya akan berangsur-angsur membaik. Setidaknya sekarang, dia tidak lagi merasakan tekanan mengerikan dari negeri pertanda, dan seluruh tubuh serta pikirannya menjadi jauh lebih nyaman. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Yu memandang Lin Batian dan bertanya. Aku baik-baik saja, kamu, lanjutkan, jangan biarkan orang itu kabur. Lin Batian mengertakkan gigi dan berkata dengan mata dingin. Baiklah, kalau begitu istirahatlah sebentar, aku akan menghapuskan surat wasiat ini sepenuhnya, kata Fang Yu. Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu mengangkat telapak tangannya. Bas, tanda pedang salib emas di pupilnya berputar lagi. Kali ini, dia baru saja mengunci posisi kehendak kematian. Pertanda kematian ingin melarikan diri, namun tertahan dan hanya bisa berhenti di udara. Jangan lari, kamu baru saja menyerahkan tanah kematian. Ini situsmu, kamu tidak ingin mengambilnya kembali. Fang Yu bertanya sambil mencibir. Kakak, di ketinggian, keinginan untuk mati perlahan-lahan terungkap. Meskipun itu adalah tubuh yang berkehendak, meskipun itu adalah tubuh yang tidak berwujud, ia sangatlah menakutkan. Ini seperti awan kesadaran, dan awan serta kabut di bawahnya terus memadat wajah orang-orang. Pada saat ini, pertanda kehendak kematian tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat rumit. Ini seperti ribuan aura unik bercampur, sangat aneh. Fang Yu, aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Aku akan melaporkan beritamu, kamu tidak bisa bersembunyi, kamu tidak bisa bersembunyi. Mereka tidak akan membiarkanmu terus tumbuh. Pertanda kematian berteriak dengan dengki. Jangan berteriak dan berteriak seperti wanita yang sedang kesal, itu tidak ada artinya. Kata Fang Yu, bergegas ke langit, di bawah kehendak kematian. Saat ini, dia masih mempertahankan lapisan bentuk, dan ki sebenarnya di tubuhnya banyak dikonsumsi. Ledakan, dan pada saat ini, kekuatan sihir yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tanah pertanda kematian. Namun, ini bukanlah ilmu hitam. Setelah secara paksa dikeluarkan dari tanah pertanda kematian, kehendak pertanda kematian tidak dapat lagi menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pertanda tanah kematian. Yang bisa digunakan hanyalah kekuatannya sendiri. Dan metode ini bisa sangat istimewa, dengan sedikit es di dalamnya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan mengangkat telapak tangan. Kanannya, ledakan, sebuah telapak tangan meledak, bertabrakan dengan Faneng yang diledakkan oleh kehendak pertanda kematian. Ledakan, ada ledakan di langit, dan energi sihir melonjak hebat. Tanpa negeri pertanda kematian, aku juga bisa membunuhmu. Pertanda kematian akan meraung dengan liar, saya telah menelan begitu banyak biksu, dan saya memiliki semua kemampuan mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak dapat mengalahkan ribuan. Kekuatan dari biksu terkenal berkumpul. Bukan karena orang itu kuat. Fang Yu mencibir. Dengan kekuatan ini, bahkan 100.000 biksu tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Sebelum dia dapat berbicara, dia mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, pedang surga muncul di tangannya. Suara pedang bergema di seluruh dunia. Fang Yu mencengkeram pedang dao surgawi dengan erat dan melepaskan aura pedang yang ganas. Memegang pedang dao surgawi erat-erat di bawah lapisan pertama bentuk, bila pedang dao surgawi juga mekar dengan aura pedang cahaya emas yang mengerikan, kebocoran samping yang mendominasi. Seluruh bilahnya seperti nyala api, sangat terang. Fang Yu memegang pedang dao surgawi, menatap keinginan mati yang seperti awan gelap di langit, matanya dingin. Kamu bukan lawanku. Pertanda kematian akan mengaum seperti orang gila, mengembunkan lengan raksasa. Dan di telapak tangannya, pedang raksasa muncul. Hanya saja pedang raksasa ini memiliki bentuk semi-transparan, dan aura yang terpancar darinya juga agak familiar. Pada saat ini, nafas dari kehendak pertanda kematian juga menyatu dengan nafas yang dikeluarkan oleh pedang raksasa tersebut. Ini adalah, Fang Yu tertegun sejenak, mengerutkan kening. Nafas ini sepertinya baru kita temui akhir-akhir ini, dan pedang tembus pandang ini. Bukankah ini, nafas yang telah dikeluarkan Tong Wushuang sebelumnya? Fang Yu menoleh dan melihat ke arah Tong Wushuang. Pada saat ini, mata indah Tong Wushuang melebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melihat ke arah pedang raksasa tembus pandang di tangan Omen Will.
Pedang primal, dan nafas, juga merupakan nafas tuannya. Nafas sang master, muncul dalam wasiat pertanda kematian. Sesaat, jantung Tong Wushuang melonjak, hanya merasa otaknya kosong. Ini menunjukkan apa? Mengapa nafas tuannya memancar dari tubuh keinginan mati? Mengapa pertanda tanah kematian bisa memadatkan pedang kehidupan primal? Faktanya, Tong Wushuang punya jawaban di dalam hatinya. Tapi, dia tidak berani memikirkannya, dia tidak mau mempercayainya. Setelah Fang Yu melirik Tong Wushuang, dia melihat awan gelap di langit. Dia telah mendengar dari Tong Wushuang sebelumnya bahwa dia memiliki seorang master, dan dia juga merupakan pemimpin Star Alliance sebelumnya. Posisi pemimpin Tong Wushuang diwarisi dari tuannya. Jadi sekarang, tanda kematian akan mengeluarkan nafas yang mirip dengannya, yang hanya bisa menjelaskan satu hal. Yaitu, Tuan Tong Wushuang telah ditelan oleh keinginan mati. Namun, Tong Wushuang tidak mengetahuinya, dan mengira gurunya telah meninggalkan alam Suyuan dan pergi ke alam besar lainnya. Fang Yu, aku pasti bisa membunuhmu. Pasti, pertanda kematian meraung histeris, dan pedang asal raksasa di tangannya tiba-tiba menebas ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangkat pedang dao surgawi di udara dan memotongnya lurus ke depan. Ledakan, pedang dao surgawi dalam bentuk tingkat pertama tampaknya juga telah ditingkatkan, dan tebasan acak, tetapi meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menakutkan. Aura pedang emas yang mengerikan meledak ke langit. Tangan raksasa kental dari kehendak Omen of Death, serta pedang asal di tangannya. Terpotong dalam sekejap, ledakan, energi pedang itu meledak ke dalam tubuh dengan kemauan besar dari pertanda. Kematian, meninggalkan celah. Ah, teriak pertanda kematian. Di awan gelap itu, wajah manusia yang menyakitkan dan terdistorsi tiba-tiba mengembun. Tuan, mata Tong Wushuang memerah dari belakang, dan dia bergegas menuju ke arah keinginan mati. Bas, aura pedang Fang Yu masih meledak dengan aura yang menakutkan dan ganas, hampir membelah tubuh pertanda kematian menjadi dua. Tong Wushuang sangat cepat, bergegas menuju keinginan kematian. Pada saat ini, tubuh kehendak pertanda kematian meledak menjadi aura yang sangat kuat. Tuan, wajah Tong Wushuang pucat dan matanya sedih. Tuannya setara dengan ayahnya. Ketika tuannya pergi, dia sangat enggan, dan bersumpah untuk tumbuh dengan cepat sampai dia bertemu kembali dengan tuannya. Sejak itu, dia membayangkan reuni dengan tuannya berkali-kali. Tapi dia tidak bisa memikirkannya, pertemuan sebenarnya, tapi itu terjadi dalam keadaan seperti itu. Jangan melangkah lebih jauh, itu bukan tuanmu, itu adalah keinginan kematian. Tuanmu, telah ditelan olehnya. Fang Yu berbicara kepada Tong Wushuang. Bagaimana Tong Wushuang bisa mendengar kata-kata ini? Dia melihat wajah menyakitkan di bawah awan gelap, itulah wajah tuannya. Begitu familiar, namun, Tuan, Tong Wushuang dengan cepat mendekati keinginannya sampai mati. Ah, Fang Yu menebaskan keinginan pertanda kematian di bagian depan, dan rasa sakitnya begitu menyakitkan hingga dia merasa akan meledak. Benar-benar gila, memobilisasi seluruh nafas dari banyak biksu yang telah ditelan selama bertahun-tahun. Ia tidak dapat menerimanya, dan pada akhirnya ia bahkan bukan milik negeri pertanda. Karena kamu tidak bisa pergi hidup-hidup, maka kita akan mati bersama. Itu akan menghancurkan segalanya. Tanah kematian, Lin Batian, Fang Yu, semuanya akan hancur. Itu tidak akan membiarkan Fang Yu pergi hidup-hidup, dan tidak akan membiarkan pertanda tanah kematian dikendalikan oleh Lin Batian. Biarpun dia dimusnahkan, dia tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Hancurkan semuanya, hancurkan. Aura dalam tanda kehendak kematian meroket. Fang Yu mengerutkan kening. Dia telah menyadari apa yang ingin dilakukan oleh pertanda kematian. Meniup, ia ingin meledak. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan diri seorang biksu biasa 5 hingga 10 kali lebih tinggi dari kekuatan yang bisa dia lepaskan, dan tingkat mematikannya luar biasa. Dan jika keberadaan puluhan ribu biksu top seperti pertanda kehendak kematian, setidaknya para biksu di atas tingkat keabadian bumi, meledak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Fang Yu tentu saja tidak bisa memberikan kesempatan ini. Kalau tidak, pertanda tanah kematian akan hancur. Tuan, Tong Wushuang masih bergegas maju dengan putus asa, sama sekali mengabaikan atmosfer luar. Retakan, namun detik berikutnya, tekanan spiritual yang menakutkan langsung menguncinya di udara, tidak bisa bergerak. Aku akan mengatakannya lagi, apakah kamu menerimanya atau tidak, tuanmu sudah mati. Suara Fang Yu terdengar di telinga Tong Wushuang. Segera,
Fang Yu mengangkat pedang dao surgawi di tangan kanannya. Bas! Bila pedang dao surgawi meledak dengan cahaya yang lebih kuat. Cahaya keemasan yang menyilaukan membakar bilahnya seperti nyala api. Pada saat ini, nafas yang dikeluarkan oleh pedang dao surgawi sangat istimewa. Selain kekuatan dasar dao, yang lebih penting adalah nafas tubuh roh dao itu sendiri. Kekuatan jalannya, waktu kematian telah tiba, mata Fang Yu dingin dan dia menebas ke langit. Boom! Energi pedang yang eksplosif, seperti bulan sabit raksasa, melesat ke langit. Keinginan untuk mati masih memadatkan aura dan ingin meledak. Dihadapkan pada pedang ini, ia tidak merespon. Tapi kalaupun ada reaksi, itu tidak akan membantu. Ini sama sekali bukan pedang yang bisa diambilnya. Ah! Deat Omenwil mengucapkan raungan terakhirnya. Ledakan, pedang dao surgawi Qi melonjak ke langit, benar-benar menghancurkan keinginan kematian. Boom boom boom, ada ledakan suara di udara. Di dalam tubuh Omen of Death Will, berbagai macam nafas hancur dan meledak di udara. Selama proses ini, dunia Omen of Death berguncang dengan keras. Banglong, langit dan bumi semuanya diselimuti cahaya terang, dan ada banyak hukum kekerasan yang terus-menerus melonjak. Fang Yu mencabut pedang dao surgawi dan berdiri di depannya. Saat ini, ada garis-garis yang menyinari pedang surga. Intensitasnya luar biasa. Bisakah bentuk lapisan pertama juga mempengaruhi pedang dao surgawi? Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fang Yu berkata dalam hatinya. Boom! Antara langit dan bumi, suaranya terus terdengar. Tong Wuxiang di belakang lesu, melihat cahaya di langit, seluruh tubuhnya sepertinya telah diambil. Di sisi lain, Lin Batian berdiri di udara, tidak bergerak. Bagian kanan wajahnya, yang semula berbentuk manusia, juga disebarkan oleh kekuatan kegelapan saat ini, menunjukkan warna hitam pekat.